Saya ulangi lagi ya. Jadi pertama di sini, begitu melangkah, nah setengah jalan baru begitu melangkah satu, baru mukul majunya ke depan, ke samping kirinya. Ini masuk. Nah, selalu diperkenalkan ke jalan, nerjang, dan nerjang itu aja dulu untuk ke pemula itu. Jadi untuk kalian yang mau belajar sendiri di rumah bisa ngikuti di Caroline Dojo ya. Saya juga bikin klub karate yang secara online ya. Jadi kalian bisa mengikuti detail-detail gerakan mulai kihon, mulai komite itu di Caroline Dojo ya. Sudah mulai dibuka itu pendaftarannya untuk Caroline Dojo. Tapi kalau yang nggak daftar nggak bisa mengakses karena itu memang semacam kayak klub karate online. Jadi kalian bisa daftar di sana, juga bisa ujian. Hebatnya jadi semuanya kita lakukan serba online. Karena memang pandemi ini ya yang menciptakan kita jadi nggak bisa latihan semaunya. Cepat buruan yang mau ikut latihan di Caroline Dojo. Nggak apa-apa, langsung daftar aja, nanti tak kasih di deskripsi ya linknya untuk mendaftar di Caroline Dojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kenyul Channel, tempat latihan karate secara online. Oke, sesuai dengan judulnya ya, Gyakusuki yang cocok untuk pemula. Jadi saya akan menjelaskan nanti Gyakusuki yang cocok untuk pemula itu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe yang baru menemukan channel ini. Channel yang memang disetting untuk mereka yang mau belajar karate sendiri dulu. Oke, bahasan kita kali ini yaitu Gyakusuki yang cocok buat pemula. Jadi bagi kalian yang mengenal karate, yang belajar-belajar komite, nanti Gyakusuki ini yang menurut saya paling cocok. Jadi sesuai dengan namanya ya, Gyakusuki. Saya jelaskan sedikit di sini ya, yang berhubungan dengan Gyakusuki. Ya, Gyakusuki itu sebenarnya pukulan balasan. Jadi dari namanya Gyakusuki ya, jadi pukulan yang untuk membalas. Jadi pukulan yang hanya untuk membalas. Tapi setelah perjalanan, tapi untuk Gyakusuki bisa juga dibuat serangan. Karena sering di pertandingan-pertandingan karate itu pasti Gyakusuki serang. Wah. Makanya saya bikin ini khusus untuk kalian yang para pemula. Nanti saya juga akan jelaskan macam-macam Gyakusuki itu ya. Macam-macamnya itu ada banyak. Jadi bukan hanya Gyakusuki yang sering kita jumpai itu aja. Oke, langsung ke bahasannya, yaitu Gyakusuki sering dilakukan itu karena pukulan balasan. Jadi nunggu orang nyerang dulu. Begitu kita diserang, dalam sistem kihonnya itu 1 baru 2 ya, 1 2 kalau kita bahas di kihon. Jadi kalau diem gini kan ada ya waktu ujian karate itu ya, wah terakhirnya balas, wah ya, jadi itu di tempat. Tapi kalau buat pertandingan yang sering kita lakukan, jadi ya nggak apa-apa, memang itu Gyakusuki, pukulan yang untuk balasan. Jadi orang nyerang dulu baru kita balas dengan Gyakusuki. Nah, tetapi bisa digunakan untuk nyerang. Biasanya kan banyak itu yang dari sini kalau jauh lawannya pakai langkah, wah, ya kan, sering kayak gitu. Yang mau saya bahas sekarang ini yaitu Gyakusuki yang cocok untuk pemula. Jadi biasanya itu kita mengenal Gyakusuki selalu di tempat. Wah, jadi ya. Kalau mau jalan maju, biasanya kita pakai langkah baru menusuk. 1 2 ya. Itu yang sering kita jumpai dan itu biasanya diajarkan ke murid-murid baru. Tetapi saya punya teori, ini menurut saya ya. Jadi kalau Gyakusuki itu cocoknya dikasihkan itu yang menjangkau, bukan
wah di tempat. Tetapi dari sini ya, tetapi ya dari sini, tetapi nah, bener-bener menjangkau dari sini 1 2 ya, beda kan sama ini. Ini tempat, tapi ini 1 2 ya, bener-bener 1 2. Kalau dia dari sini 1, nah 2 ya, 1 2 ya. Jadi begitu mukul, langsung kita ke dekati lawan, bukan ya, bukan tetapi ya, langsung dari sini, ya, bukan ini yang kita sering jumpai. Jadi saya ulangi ya, untuk Gyakusuki yang cocok untuk pemula itu diajarkan untuk pemula itu Gyakusuki yang menjangkau. Kalau untuk serangan, karena Gyakusuki kan sebetulnya untuk apa? Mendahului lawan. Itu bolehlah kita lakukan yang ini. Jadi kalau orang sudah masuk, ngapain kita harus menjangkau? Kita tunggu aja, begitu masuk, selesai kan sudah. Apalagi dia Kisame atau Mawashi atau apa, apalagi lawannya yang mau Kisame, apa Mawashi, atau kita blok dengan Gyakusuki bisa. Tapi kebanyakan karena diajari yang gaya ini, cuman jangkau di tempat ini, itu sering digunakan untuk nyerang. Biasanya gini, pakai langkah langsung ini cukup di sini, nggak bisa menjangkau. Biasanya kan sering itu. Jadi tujuannya untuk nyerang 1 2, tapi jangkauannya itu nggak full. Padahal kalau nyerang ya sudah terobos sampai habis. Jangan kasih kesempatan. Teorinya di karate, jangan kasih kesempatan sebelum wasit yame. Ya, jadi itu sederhana. Kalau bisa nyerang, itu yang bagus. Tapi kan nggak bisa. Nggak bisa orang nyerong, pasti ada capeknya, ada waktu berhentinya, itulah yang diajar. Atau biasanya orang nyerang langsung ngajar, langsung yame, karena ada poin yang masuk ya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini yaitu, kalau kita melakukan Gyakusuki, mengajarkan untuk yang pemula, maksud saya kalau kita mau mengajarkan untuk yang hobi kumu itu yang pemula, kasih jangkauan yang lebih jauh. Jangan di tempat. Di tempat itu biasa. Nanti mereka memudahkan, menjangkau jauh sama mukul ini tuh gampangan ini. Makanya kalau belajar yang jauh. Jadi anak-anak kohenya yang masih pemula itu belajar di jangkauan jauh. Caranya ya ini, ya. Dari sini 1 2 mukul baru jalan. Jadi bukan di tempat, bukan berhenti sama, bukan kakinya sama, pukulannya masuk, bukan. Nah, biasanya kan sering, karena di karate itu harus bareng di Kihon itu, ya. Jadi kalau nggak ada waktu belajar Kihon, 1 2 3, kalau jadi nggak ada, pasti sama, sama, kakinya sama tangannya pasti bang. Itu diajari kayak gitu di Kihon. Di komite berubah sesuai kebutuhan. Contohnya kalau Oju juga harus bener-bener sama, nggak boleh kakinya dulu baru mukul, nggak boleh di Kihon itu. Jadi harus sama. Jadi kalau di Kihon, ini mukul, anggap aja ini Kihon. Teorinya kan harus sama. Begitu masuk, kaki sama tangan sama. Tapi kalau di komite sudah, aturan itu sudah berubah. Harus sesuai target.
Nah, targetnya inilah yang kita bisa prediksi ya. Jadi di komite itu prediksi, nggak bisa 100%. Jadi orang diprediksi nanti dia gini, aku gini, aku gini, aku gini. Oke? Jadi saya ulangi lagi. Jadi di komite itu tidak bisa dilakukan seperti Kihon. Jadi bentuknya harus menyamai Kihon, tidak bisa. Jadi semua memang berubah, berevolusi saat komite. Karena di komite adalah ada target. Jadi orang itu dipukul itu kita hanya prediksi. Nanti dia kalau gini gimana, nanti kalau dia gini gimana. Itu di komite. Makanya kita hanya mempersiapkan. Setiap kali komite itu senjatanya yang paling lengkap, itu yang diharapkan menang. Yang terpenting timing, waktu. Kapan dia mundur, kapan dia nyerang, kapan dia ngedrop dengan Gyakusuki, kapan dia Maigeri, Mawashi atau Kisame atau yang lainnya. Yang sering dipakai untuk pemula itu Gyakusuki. Jadi Gyakusuki harus dipertajam untuk pemula, sudah selesai. Jadi coba di browsing di YouTube itu, kalau pemula pasti pasti begitu. Ya, karena diajari kayak gitu. Coba kalau dari awal diajari lompat-lompat atau diem, tapi begitu nyerang gini ya. Coba kalau diajari walaupun diem ya, begitu nyerang dia menjangkau ke atas, ke depan. Begitu masuk pasti yang dilakukan itu. Jadi yang untuk pemula-pemula itu, kalau diajari karena dasarnya kayak gitu, ya nanti terus kayak gitu. Begitu pertandingan, bahkan sudah ditarik, belum nyampe penuh sudah ditarik. Ya karena memang ada lawannya. Kadang kan waktu nyerang belum full, sudah ditarik, jadi kelihatan apalagi bunyi-bunyi yang itu sering terjadi. Ya, pasti kalau yang ada bunyi, pasti ini sama. Karena sama pasti. Kalau ada yang sering menggunakan Gyakusuki dengan bunyi, pasti sama ini. Ini pasti sama itu. Antara kaki sama tangannya. Nyampenya maksudnya sama itu ya. Tapi kalau diajari yang gini ya, nah ini nggak sama. Kakinya nyampe duluan baru mengejar. Ya, jadi dari sini kakinya nyampe duluan baru mengejar. Dan biasanya targetnya itu lebih enak yang di atas. Ya. Tapi ya bisa buat untuk di target perut bisa. Yang penting begitu kita masuk 1, 2 ya, menjangkau ini kan ya. 1 mau masuk, 2 baru melangkah ke sebelah kirinya lawan. Kalau di sini, kita di sebelah kanannya lawan. Tapi kalau ini 1, 2 kita di sebelah kirinya lawan. Ya. Jadi kalau ke ini ya 1, 2 kita ke sebelah kirinya lawan. Kalau ini kan sebelah kanan. Kita nyampe di posisi kanannya lawan. Makanya kalau menurut saya ya, yang cocok itu bukan pasti ya, yang cocok itu yang model ini. Diajarkan dari awal, mereka melakukan Gyakusuki 1, 2 baru masuk ke depan. Jadi bukan tapi 1, 2. Bukan sekali ini sama, tetapi 1, 2. Ini jarak tembaknya lebih kan. Jadi nerobos ya. Nerobos masuk ke pertahanan lawan, bener-bener harus dekat sama lawannya kalau nyerang itu. Kalau jauh ya pasti nggak bisa masuk. Tetapi dengan jangkauan ini ya, dari sini ya, nggak pakai gerak ya, nanti dikombinasi sama gerak terserah itu ya. Dari sini 1, 2 baru melangkah, bukan 1, 2 kembali ya.
Tetapi itu next yang kita pelajari nanti ya. Tapi ya harus diajarkan. Cuman menurut saya pribadi yang cocok yang untuk pemula itu yang ini ya. Jadi dari sini masuk ya. Di apa ya? Bener-bener nusuk ya, bener-bener nusuk ke pertahanan lawan. Nanti jadi satu, segaris dulu latihannya, segaris dulu ya. Kalau nyerang jangan sama, jangan dibarengkan ya, di apa ya, barengkan. Jangan dibarengkan, jangan sama antar tangan sama kaki ini. Wah, biasanya kalau yang sama-sama itu pasti kakinya itu bunyi. Nah, pasti itu pasti sama itu. Kisame juga gitu sama. Kalau dari sini samanya, nah itu pasti sama. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi pertama di sini, begitu melangkah, nah setengah jalan baru begitu melangkah satu, baru mukul majunya ke depan, ke samping kirinya lawan. Ya kalau kita berhenti di sini, ini kan kita di sebelah kanannya lawan. Ini kan embusannya ya, garis bantunya untuk lawannya juga di situ. Begitu kita pukul, ya. Nah, itu kan ke kirinya lawan. Tapi kalau ini, nah, kita nyampainya ke kanannya lawan. Tapi kalau ini, ya, nah, tapi kalau ini, ya, nah, kita ke kanannya lawan. Segini sama segini, beda segini ya targetnya, karena kita masuk apa, menyerang itu juga bagian dari pertahanan. Kalau kamu orang nyerang, orangnya sampai apa, lawanmu sampai nggak bisa nyerang, berarti kan kamu sudah mantap gitu. Jadi di karate memang speed yang diutamakan ya. Makanya ini kembali lagi menurut saya, kalau Hyakusuki itu aja yang diajarkan. Jadi atau awalnya orang perkenalkan yang ini dulu. Jadi masuk, perkenalkan yang itu dulu. Jadi begitu ini masuk, diperkenalkan yang ini masuk. Nah, selalu diperkenalkan ke jalan, nerjang, dan nerjang itu aja dulu untuk ke pemula itu. Oke, saya rasa cukup ya. Kalian yang pingin tahu lebih detailnya tentang karate dari nol ya, dari Kihon, kata, nanti komite, bisa daftar di Caroline Dojo ya. Saya sudah bikin apa, dojo latihan secara online ya. Jadi bisa diakses bagi mereka yang sudah daftar. Tentunya apa ya, kita kemas untuk kalian yang memang pingin belajar karate sendiri dari nol untuk latihan sendiri di rumah. Jadi bisa latihan sendiri di rumah, ujiannya juga secara online. Tapi jangan khawatir, sudah langsung bisa daftar dan sudah bisa langsung dinikmati. Kalau sudah bisa materinya 1 sampai berapa itu bisa daftar ujian ya. Bisa kirim video untuk mengajukan daftar ujian di Caroline Dojo itu. Keren kok pokoknya. Rugi kalau nggak ikut. Di situ ada kolom-kolomnya, itu sudah pernah ikut karate, sabuk apa di situ. Kalau yang nggak punya sertifikat ya berarti harus dari sabuk putih. Kalau sudah ada sertifikat baru bisa sesuai sertifikat terakhir itu. Kalau sabuk coklat ya sudah ya, sabuk coklat. Q-nya berapa nanti sesuai itu. Nggak harus dari sabuk putih. Tapi kalau memang nol, nggak ngerti karate ya tetap harus sabuk putih dulu.